Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibadi Ihsan. Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan listrik ya. Jadi yang namanya listrik itu ini karena ada elektron yang berpindah dari satu titik atau satu tempat ya ke titik yang lain atau ke tempat yang lain. Itu ya. Ini dimaksud dengan listrik. Contohnya ketika ada sebuah batang besi, misalkan batang besi, di dalamnya itu kan banyak atomnya ya, banyak atom gitu ya, atom gini, seperti itu. Nah ini kalau kita perbesar lagi, maka di dalamnya itu nanti terdiri dengan inti atom. Ini adalah inti atom. Kemudian nanti ada track ya, ini track ya, ada track seperti ini. Yang mana track ini akan diisi dengan muatan-muatan negatif ya, diisi dengan muatan-muatan negatif seperti itu ya. Muatan negatif ini disebut dengan elektron. Dan inti dari atom ini terdiri dari proton dan juga neutron. Adapun neutron bersifat netral, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Nah, jarak dari proton dari inti atom, dari elektron ke inti atom, elektron yang paling dekat dengan inti atom, jaraknya kalau misalkan ini perbesar menjadi ukuran orang, misalkan proton kita jadikan ukuran orang, elektron jadikan ukuran orang, jarak dari sini ke sini ke lingkaran elektron yang terdekat atau track elektron yang terdekat seperti seorang yang berada di tengah-tengah lapangan bola dan ini berada di pinggir lapangan bola ya, luas lapangan bola internasional ya, lapangan internasional. Jadi memang sangat jauh kalau kita gedein ya. Jadi ini memang dari sini ke sini tuh jauh. Nah, masing-masing elektron ini misalkan taruhlah kita boron ya. Kita ambil boron. Ini boron mempunyai tangan 4 ya. Ini inti elektronnya ya, ini inti elektron. Ini tangan 4 ini maksudnya adalah aslinya nggak ada tangannya, cuman dia bisa mengkait 3 elektron. Ya, ini 3 elektron. Negatif gitu ya. Di sini positif dan netral ya. Nah, tapi dia kekurangan 1. Berbeda dengan fosfor. Saya tulisnya bahasa Indonesia ya, fosfornya ya. Nah, fosfor ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Makanya nanti fosfor sama boron ini dia nanti bisa dimasukkan ke dalam silikon ya, ke dalam silikon. Yang mana silikon ini ada 4 tangannya ya, membentukkan 4. Nanti ini akan kita bahas di materi tentang diode atau dioda gitu ya. Jadi demikian, inilah listrik itu sebenarnya terdiri dari elektron yang ada di inti atom, yang mana elektron ini nanti berpindah. Contohnya begini, ketika tadi ya di atas ya, yang atas ini ya,
ketika di sini elektron ini ya, di sini ada elektron ya, nanti di dalamnya itu ada muatan. Ini terdiri dari proton dan elektron. Sekarang saya gambar di sini adalah saya pisahin ya, biar nggak bingung. Ini yang hitam ini inti atom. Misalkan saya pisahinnya lebar-lebar ya, aslinya sih nggak lebar, rapat. Cuman saya pisahinnya lebar-lebar. Nah, di sini ada elektron ya, kecil-kecil elektron gitu ya. Yang mana elektron ini dia tidak diam, tapi dia beredar semau dia. Beredar semau dia dalam artian saya katakan dengan listrik statis ya. Ini kata orang-orang listrik statis. Dia kadang-kadang beredar ke sini. Kadang-kadang si ini loncat jadi ke sini. Kadang-kadang loncat jadi ke sini gitu ya. Teng 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 gitu ya si elektron ini. Tapi dia nggak searah. Nah, ketika kita memasukkan batang besi ini kita jepit ya, kita jepit. Ini taruhlah ini penjepit, si besinya kita jepit. Ini juga si besinya kita jepit gitu ya, kita jepit. Nah, yang ini misalkan di sini aki ya, misalkan sini aki 12 volt atau 24 volt. Di sini kita yang positif kita masukin sini, negatif kita masukin sini. Dia elektron ini akan berpindah searah ke arah sini. Dari negatif dia akan terus mengalir ke arah sana ya, arahnya ke sana, ke arah positif. Jadi negatif ke arah positif, si elektron yang berpindah. Dari elektron ini yang berpindah, dia akan menciptakan suatu gelombang bias. Seperti contohnya ketika kita ada di laut, gelombangnya itu dari tengah lautan ke pinggir pantai. Tetapi airnya sendiri bergerak dari pantai ke lautan. Gelombangnya dari laut ke pantai, tetapi airnya sendiri sebenarnya bergerak dari pantai ke laut. Nah, ini airnya bergerak dari pantai ke laut. Taruhlah yang ini pantai, yang sisi negatif ini adalah pantai, sisi positif ini misalkan laut. Airnya sebenarnya mengarah ke arah laut, tetapi gelombangnya mengarah ke arah pantai. Gelombang inilah dinamakan dengan arus. Jadi elektron pada listrik ya mengalir dari negatif ke positif. Adapun arus pada listrik mengalir dari positif ke negatif. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ini bertolak belakang. Elektron pada listrik mengalir dari positif ke negatif. Ini biasanya pelajarannya ada di dalam fisika dan kimia. Kan tetapi yang ini, yang arus, biasanya pelajarannya ada di elektro, gitu ya. Ini kita menggabungkan dua-duanya kita pakai karena kita sedang belajar tentang listrik. Apakah ini penting? Enggak penting juga. Cuman ketika memahami ini kita lebih mudah dalam menganalogikan sesuatu. Contohnya ketika kita nanti akan membuat sebuah rangkaian listrik, kita jadi tidak bingung gitu ya dengan sebab ini. Oke. Sekarang listrik ini kita sudah tahu bahwasanya arusnya dari positif ke negatif. Adapun elektronnya sendiri dari yang negatif ke positif ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mereka bisa berpindah? Kenapa dengan hanya dialiri dengan kutub positif dan kutub negatif bisa berpindah,
Sebelum itu kita harus mengetahui dalaman isi aki atau baterai.